والبرنامج الآن أهلا وسهلا باسم ضيفي شرف هو فضيلة الكرام Kiai Haji Ahmad Rifai, Mudirul Ma'hadul Islamiyah Cinta Rasulullah min Jombang. A lecture from Kiai Haji Ahmad Rifai as a caretaker for the Cinta Rasulullah Islamic Boarding School. Hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa media Kalijaga di seluruh Indonesia, untuk berikutnya sambutan dari Kiai Haji Ahmad Rifai sebagai pengasuh Pondok Pesantren Cinta Rasul Jombang, Jawa Timur, Indonesia, sekaligus beliau sebagai lawyer Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia KPK Republik Indonesia dan sebagai lawyer deretan beberapa menteri Republik Indonesia. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma ba'du. Soalnya pun esok jadi ya udah cepet-cepet ya. Yang saya hormati, kalau seneng banget denger langsung dari beliaunya Kiai Muammar, matur nuwun sangat Kiai. Seneng banget dengernya, adem gitu rasanya. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya Al-Quran, amin. Yang saya hormati Ustadz Ridho, saya panggil Ustadz aja Gus. Jadi nggak harus punya pesantren Kiai Gus, Ustadz aja. Kalau waktunya masih sore saya jelasin kenapa saya tuh jarang mau dipanggil Kiai Gus. Enak dipanggil Ustadz sama Mas. Kalau dipanggil Mas kan bisa bandel-bandel dikit ya Pak Keseraya. Iya nggak apa-apa. Yang saya hormati Pak Lurah, ya, ada Pak Camat di sini, ada Pak Kabak Kesra, kandidat calon Kemenak katanya. Amin. Ada Habib Anis, kemudian ada sahabat saya ini yang banyak barokai Al-Quran, Mbak Kiai Yakin, Ainul Yakin, ini banyak mengajarkan banyak hal kepada saya. Gus Haidar Gus, selamat pagi Gus. Sampai nojo gelem dadi wakil bupati Gus. Ojo. Aku ditawari di bupati ping piro ya kira tuh gelem Gus. Mosok sampai wakil bupati. Walah. Jo. Yang saya hormati semua yang hadir di sini. Saya mau koreksi sedikit mohon. Saya itu sebenarnya udah mantan pengacara pimpinan KPK Gus. Jadi bukan masih mantan pengacara pimpinan KPK, mantan pengacaranya Mahkamah Konstitusi. Saya tuh sebenarnya nggak begini ini karena dawuh Gus Dur. Jadi Gus Dur itu pernah dawuh begini. Oh, nggih. Nanti Pak mau jadi Kemenak pulang. Enggak jadi ya. Jadi saya itu sebenarnya karena dapat barokahnya Gus Dur. Waktu ini saya cerita mawon, gak usah ngaji, soalnya wis pagi. Jadi Gus Dur itu tahun 96 saya itu sowan. Saya sowan ke Gus Dur, beliau waktu itu masih ketua PBNU. Saya sowan salam, Assalamualaikum Gus. Loh Gus Dur ngendikan tuh langsung gini, Waalaikumsalam. Sampai teko endi? Maka saya ngomong, saya dari Jombang Gus. Gus Dur itu nggak ngomong banyak, nggak ngomong macem-macem. Itu beliau langsung ngendikan 3 hal. Sampean nanti dadiyo pengacara. Nah, kulo protes sama Gus Dur. Gus, aku ini dosen, saya nggak mau jadi pengacara. Maka Gus Dur ngendikan, sampean dadi pengacara luwih barokah. Sampean dadi pengacara. Nanti jamban jadi pengacara hebat kayak Adnan Buyung. Ngendikane ngoten.
Saya bilang, enggak Gus, saya mau jadi pengacara. Wes, pokoknya sampai jadi pengacara. Ngoten. Maka yang kedua belum ngendikan. Nanti sampai jadi pengacara. Nek wis umur 48 tahun, sampai dadi kiai gawe pondok. Kalau dia ngomongin ngoten, kalau mikir, aku sekolahnya di Fakultas Hukum, kemudian kuliahnya di UI, kemudian di Gajah Mada, di Gus Dur bilangnya nanti dadi kiai. Mikir, gimana ceritanya dadi kiai? Memang kalau pernah mondok di Tambak Beras, di Mualimin, di sekolahnya waktu itu. Pernah di Sanawiyah juga, pernah di madrasah, pernah di diniyah, tapi ora sampai lulus. Nah yang ketiga itu Gus Dur ngendikan begini, nanti sampean ngaji pertama itu di Mekah. Loh kalau malah mikir, gimana ngaji di Mekah? Wong sekolah mu'alimine ora sampai lulus, terus ngaji di Mekah. Loh ternyata ketika tahun 2000 itu kemudian saya benar ketemu orang yang namanya Adnan Buyung, dan beliau ngendikan begini, Rifai, you itu mestinya jadi pengacara. Enggak bang, saya ngajar aja. Sampai jadi pengacara. Nek pengacara itu mestinya harus diisi orang-orang yang pintar. Loh ternyata itu benar Pak. Tahun 99, kemudian 2000 saya jadi pengacara beneran. Dan akhirnya jadi pengacara, yang pengacara pun menjadi pengacara bisa dibilang pengacara kelas 1. Saya pernah jadi pengacara KPK, kan kelas 1 itu. Mantan pimpinan. Saya pengacara jadi pengacara Mahkamah Konstitusi waktu itu. Pernah jadinya pengamat Pak Jokowi. Dan menteri-menteri banyak. Loh ternyata benar. Tahun 2000 kemudian pas tahun 2000 pinten saya itu haji. Haji itu kemudian pas ketika haji. Ketika mau di Mekah, mau ke Arafah. Saya diminta ngisi Mauidhoh Hasanah. Saya bilang ke MC-nya, Gus, aku ini gak tahu ngaji, gak tahu ngasih Mauidhoh Hasanah. Piye ceritanya sampai suruh ngasih Mauidhoh Hasanah? Saya mboten purun. Begitu saya nggak mau, saya didatengin kiai lain. Gus, ayo ngaji. Enggak kiai, saya nggak pernah ngaji. Nek dadi narasumber pembicara aku sering. Di luar negeri mau di mana sering, tapi bidang hukum. Nek ngaji gak tahu ya. Maka ditatangin Kiai Ali. Gus ngaji. Orang mungkin ini tanah haram, tanah Makkah. Gak mungkin salah. Sampean disuruh ngaji. Saya bilang enggak. Aku gak tahu ngaji. Akhirnya beliaunya Pak Kiai Anwar Zahid datangi kula. Ayo ngaji-ngaji. Ini sampean yang ngaji. Loh akhirnya tuh kula karena YN Advocate ngendikan ayo ngaji. Kula itu mboten ngomong juga, Kiai, aku ora tau ngaji. Ayo ngaji. Dituntun kula. Loh mari diantar ngoten ya. Kula ngaji itu. Karena pertama nggak punya bahan. Akhirnya ngaji mawon. Begitu ngaji, kalau ngaji terlama itu diantaranya di Mekah langsung bisa 1,5 jam kalau ngaji. Padahal sebelumnya bukan nanti ngaji, ngaji lah 1,5 jam. Nah akhirnya setelah itu, setelah kulo mantuk dari haji, barulah banyak panggilan ngaji. Banyak ngamen akhirnya, ngamen ngaji di pondok sana, di pondok sini dan sebagainya. Barokahnya Gus Dur. Nah yang ketiga ternyata benar. 48 itu akhirnya sebelum 48 saya kenal dengan Pak Kiai Yakin. Pertama Pak Kiai Yakin nitipkan santrinya ke dalam kulo. Ada 20-an sekian. Dititip nih. Mari tak dititip nih, saya bilang Kiai santrinya jangan dibawa pulang. Biarkan di sini. Biar menjadi penghafal di sini. Loh ternyata leres.
Kemudian berapa bulan, kemudian 6 bulan, kemudian saya membuat pondok Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah. 3 omongannya beliau menjadi kenyataan. Makanya anak-anakku, santriku sekalian di sini, kalau kalian itu nanti misalnya dinasehatin guru jenengan, kiai jenengan, terima, karena kiai itu tidak hanya pikirannya tapi hatinya, karena dekat Allah. Karena dekatnya Allah inilah sehingga omongannya Gus Dur itu menjadi kenyataan. 3-tiganya benar. Dan benar 48 akhirnya saya buat pondok Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah. Aduh ya Allah, orang kalau dicintai Allah kayak begini ya, ngomong pun menjadi kenyataan. Dan yang pertama nimbalin kulo, Gus Haidar hampir sami Gus. Waktu di Mekah, sebelum Yai Maimun Zubair wafat, kulo ditimbali beliau. Bahasanya ngeten, Kiai sini, duduk di sini. Loh, karena saya itu nggak merasa kiai, kulo nggih mboten teko ditimbali beliau. Karena banyak kiai-kiai yang di depannya. Kulo meneng mawon. Kiai duduk di sini. Sebenarnya yang harusnya ketemu Kiai Mamun sama Kiai Yakin juga, tapi beliau telat. Akhirnya beliau gak jadi datang. Akhirnya kulo yang datang. Ditimbalin. Terus akhirnya duduk. Beliau nanya begini, Kiai jenengan sudah ketemu saya berapa kali? Saya bilang, nembe sekali niki saya ketemu jenengan. Beliau ngendikan, enggak, jenengan ketemu kulo sering tapi jenengan ini enggak kerasa. Lah, kulo ditanggletit. Jenengan sekarang ngaos nopo? Apa namanya ngasto nopo? Tapi kulo dadi pengacara ki. Kulo ceritain pengacara ini, begini. Maka beliau ngendikan, sampean bukan pengacara. Bingung kulo. Apa yang salah? Kok saya dibilang saya bukan pengacara? Maka beliau ucapannya dilanjutkan. Ucapannya begini nih. Ini kritikan bagi kita semuanya. Sekarang ini Kiai Rifai, akeh wong disebut kiai, tapi kalau malam mereka rasa rindu dan cintanya ke Allah sudah berkurang. Cintanya ke Allah, kalau dulu kiai itu benar kiai, ketika malam mereka meneteskan air mata karena rindunya kepada Allah. Kalau dulu kiai itu begitu malam mereka bersujud menangis karena kecintaannya dan rindunya kepada Allah. Nek kiai saiki akeh kiai sing gak umanan kursi podo nangis. Nangis gak uman kursi. Kiai dadi nyalon bupati gak dadi bupati nangis. Tapi orang tahu nangis perkara rindu dan cinta nanggone Gusti Allah. Loh, beliau ngendikan ngoten. Kulo langsung meneng mawon. Akhirnya beliau meneruskan pembicaranya. Jenengan tuh ngapunten. Jenengan itu kiai, sakit nangis nanggone Gusti Allah. Maka yang menjadi PR apa yang dikatakan beliau adalah saat ini, bagaimana cara kita menciptakan untuk rindu dan cinta kepada Allah. Loh, tiang yang hafal Al-Quran mawon, istiqomah sama Al-Quran mawon, kadang-kadang rindu nanggone Gusti Allah juga angel. Angel. Rindu nanggone Gusti Allah. Hafal Al-Quran tiap hari, membaca Al-Quran, tapi rasa kerinduannya pada Allah mereka masih kecil. Karena mereka apa? Karena tidak ada rasa yang dipupuk untuk selalu mencintai Allah. Ini PR kita semuanya. Setelah anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, setelah anak-anak kita menjadi orang yang istiqomah Al-Quran, maka PR yang kedua adalah kalian harus menjadi orang yang selalu rindu pada Allah. Makanya kalau anak-anak wisuda kayak begini, saya itu jarang ngucapin selamat Gus. Selamat kalian sudah di wisuda, enggak. Tapi saya akan katakan selamat mulai hari ini kalian harus menjaga nilai-nilai Al-Quran.
Mulai hari ini kalian harus menjaga keistiqomahan Al-Quran. Dan mulai hari ini kalian harus mengamalkan nilai-nilai Al-Quran supaya kalian menjadi ahlullah. Angel dari ahlullah itu. Makanya Allah itu ngancam banget sama orang yang hafal Al-Quran. Awas ya kalau hafal Al-Quran kemudian gak baik sama orang tuanya. Awas ya kalian hafal Al-Quran tapi kalian melanggar. Ini PR-nya. Jadi kalau anak-anakku sekalian tadi saya sempat mendengarkan baca sholawatnya. Ya Allah ya orang tuaku, aku khawatir kalau aku pergi lebih dulu, aku meninggal. Sehingga aku tidak bisa memberikan baju kepada orang tuaku. Enggak. Justru ketika orang yang saat ini hafal Al-Quran keistiqomahnya dijaga, kemudian mereka meninggal, justru itulah yang akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Enggak perlu khawatir nanti. Istiqomah Al-Quran itu angel. Saya kira di umurnya misalnya 50 tahun. Jatah umurnya 60 tahun. Istiqomah Al-Quran mulai saat ini berarti sisanya masih ada 10 tahun. Nek anak kecil sampai 56 tahun, maka mereka masih proses yang panjang untuk menjadi orang yang ahlul Quran. PR kita untuk menciptakan ahlul Quran. Makanya sekolahan ini diciptakan. Saya senang banget tadi melihat proses wisudanya. Saya ucapkan selamat SMA dan SMP Tahfidz Al-Quran Ahmad Syarifuddin, Pondok Sunan Kalijaga. Saya senang tadi. Cuman satu PR-nya. Ngapunten, Pak. Saya itu sering ngaji di luar negeri. Sering ngaji. Itu saya kalau dibanding ilmu agama saya dengan Kiai Ainul Yakin, dengan Habib Anis, aduh pol. Cuman satu masalahnya. Mungkin saya karena bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Spanyol, saya bisa bahasa Belanda, sehingga lebih suka ngundang saya daripada ngundang Habib Anis. Kan gitu ya jadi. Kenapa saya ngomong gini? Maksud saya adalah ini adalah SMP Tahfidz, SMA Tahfidz. Kalian juga harus mendidik anak-anak untuk dengan bahasa yang baik. Komunikasi ini penting. Penting. Jadi ketika kita menciptakan orang-orang yang hafal Al-Quran, ketika kita menciptakan punya ide untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadikan anak saya menjadi ahlullah, maka prosesnya adalah panjang bagaimana orang-orang yang ahlullah ini memberikan manfaat kepada orang lain. Nek mari kok pesantren wis hafid Al-Quran enggak dipanggil Gus wis muring-muring, repot. Enggak dipanggil kiai muring-muring, repot. Saya bilang ke teman-teman ketika saya kok di pesantren, saya itu enggak pernah mendambakan dipanggil kiai. Enggak pernah. Malah ketika Yai Mumun Zubair ngendikan sampai nutup kiai, saya berpikir keras. Di mana letak kiai? Di mana keistimewaannya kiai? Kalau pikir, Pak, apakah karena punya pesantren? Apakah karena punya ribuan santri? Apakah ini disebut kiai? Kalau mikir apa? Lalu saya berpikir keras di mana letaknya seorang kiai. Maka saya tanyakan kepada Kiai Husain. Kiai saya ditimbalin, kiai saya dihentikan begini-begini. Saya nggak paham dengan apa itu kiai. Maka beliau ngendikan, satu Gus, kata Kiai Husain. Kiai adalah orang yang hatinya selalu bertautan rindu kepada Allah dan rindu kepada Rasulullah. Itulah kiai. Sama dengan ngendikannya Yai Mumun Zubair. Kalau ketika seseorang yang ketika ngomong apa aja, ketika mereka adalah orang-orang yang ngomong apa aja mereka, tapi mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, dan bahkan mereka tidak ada kerinduan kepada Allah, tidak ada kerinduan kepada Rasulullah, maka bukanlah orang yang didambakan oleh Allah. Yang didambakan oleh Allah adalah orang-orang yang ketika hatinya itu selalu ada Allah, ada kerinduan, ada cinta. Itulah orang-orang yang takwa, orang yang dicintai Allah. Itulah kekasih Allah.
Makanya PR-nya di sini saya bilang Gus Ridho, Gus nggak perlu dipanggil kiai ora apa-apa. Banyak kok kisah-kisah yang mereka itu bahkan ketika di dunianya itu nggak terkenal banget. Uwais Al-Qarni itu orang yang sangat alim, bahkan Rasulullah pun ngendikan kepada Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali, wahai Ali, wahai Umar bin Khattab, kalau kamu ketemu sama Uwais Al-Qarni maka mintalah doa, karena dia doanya tidak ditolak oleh Allah. Apakah dia disebut dengan orang masyarakatmu tidak mengenal dia? Tidak mengenal. Tidak mengenal Uwais Al-Qarni dengan baik. Tetapi kedekatan karena cintanya yang sangat besar kepada Allah, cintanya yang sangat besar kepada Rasulullah, maka dia adalah orang-orang yang akan bisa mensyafaati orang lain karena cinta dan rindunya kepada Allah. Itulah yang harus kita tajam, yaitu untuk menjadi seorang kiai. Ini kiai ojo mikir partai politik toh, bahaya mikir jabatan. Makanya kalau Gus Haidar mau nyalon wakil bupati, wah ojo Gus sembuh sama Riki Margi, wah ini Gus Rai repot ini ya gitu ya. Kenapa? Karena kerinduan kepada Allah itu berat. Cara inilah yang anak-anakku harus diajarkan di tahfidz Al-Quran, adalah mengenal Allah lebih jauh. Mengenal Allah lebih jauh dan mengenal Rasulullah dengan lebih jauh, sehingga untuk menciptakan kita semakin hari semakin rindu dan cinta kepada Allah. Inilah PR kita di tahfidz Al-Quran. Jadi orang yang manfaat. Walaupun saya akhirnya dulu di pondok, akhirnya alhamdulillah bisa di tingkat nasional. Barokahnya kiai. Kalau itu pernah diusap-usap kali Kiai Hamid waktu masih kecil. Diusap kepala. Beliau ngendikan gini, Wesley, anak ini nek gede besok itu nek kangen nanggo Gusti Allah iso nangis-nangis. Iso anak ini gembeng. Loh, karena yang ngomong ini kiai, Pak. Ngapunten, Pak. Kalau kangen Gusti Allah itu akan nangis kayak anak kecil, Pak. Gembeng, Pak. Kalau nangis sama kangen sama Rasul Sambi, Pak, bisa nangis. Kenapa? Karena kita merasakan dan bercoba untuk belajar merindukan Allah. Untuk bisa merindukan Rasulullah. Inilah yang harus dipelajari. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah, nggak ada ceritanya nggak beri manfaat ke orang lain, nggak ada ceritanya. Pasti beri manfaat kepada orang lain. Itulah orang yang cinta kepada Allah. Orang enek ceritane, wong cinta kepada Allah nelantarno anake, gak enek ceritane. Gak enek ceritane, wong cinta nang Gusti Allah nelantarno bojone, ora enek ceritane. Orang yang mencintai Allah selalu menjaga keluarganya dengan baik. Inilah tempat pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita harus ditempatkan orang menjadi orang yang penghafal Al-Quran, tapi mereka juga hatinya harus diisi menjadi orang-orang yang ahlullah. Proses inilah yang harus diajarkan, tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi harus perilakunya adalah perilaku Al-Quran. Manfaatnya pun manfaat Al-Quran. Sehingga Allah ngendikan itu adalah sama innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Inilah tujuan hidup. Tujuan hidup. Nah, kalau tujuan kita hidup foya-foya, ngapunten. Kalau di sini itu nate ndonga, Pak. Saya ndonga tuh, ya Allah, jadikan aku orang miskin. Kalau nate doa begitu, Pak. Ya Allah, jadikan aku orang miskin, ya Allah. Daripada nanti hidup saya berat di akhirat. Loh, ketika orang mendoa, ya Allah, jadikan aku orang miskin, maka orang itu tidak menjadi miskin, malah gampang rezeki ini loh. Kalau pengen jenengan pengen jadi kaya, maka ndongao dadi wong miskin, nanti miskin beneran, Pak. Iya, Pak. Loh, saya itu, Pak. Kalau itu nanti doa ngoten, Pak. Loh, ketika saya mendoa, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Loh, rezeki itu malah digampang nol, Pak. Saya itu, Pak. Karena akhirnya digampang nol, akhirnya saya berdoa begini ke Allah. Ya Allah, sebelum aku bertemu denganmu, sebelum aku kembali kepadamu, ya Allah, berilah aku 4 hal sebelum aku kembali kepadamu. Maka saya nyuwun ke Allah,
Wis donga njaluk miskin malah rezekinya gampang. Donga, ya Allah jadikan saya miskin ya Allah daripada nanti saya berat hidup saya di sana. Lu rezeki ini gampil. Karena gampil akhirnya saya berdoa kepada Allah. Tiba-tiba gampang aja, pokoknya gampang. Maka akhirnya ya Allah, sebelum saya kembali kepadamu, saya minta 4 hal ya Allah. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan. Ngapunten Pak. Ini cerita mawon. Untuk menjadi refleksi bahwa cinta ke Allah itu nggak bisa dinilai dengan apapun kalau udah nama cinta kepada Allah. Itu maksud saya. Saya doa begini, ya Allah, ketika saya umroh, saya pengen ngumrohin orang-orang berangkat ke sini ya Allah. Tapi dengan gratis ya Allah. Berilah rezekimu ya Allah. Loh maka DKI Pak. Akhirnya alhamdulillah bisa ngumrohkan orang sampai 1.200 orang Pak. Gratis Pak. Akhirnya aku ke doa yang kedua. Ya Allah, sebelum nanti saya kembali kepadamu ya Allah, saya pingin ya Allah, aku pingin meniru para nabi-nabimu, para kekasihmu. Saya pingin ya Allah. Yang kedua adalah ya Allah, saya pingin Idul Kurban. Saya tuh bisa nyembelih 1.000 kambing dan 100 sapi. Loh Allah pun ngasihkan Pak. Ngasihkan. Ya Allah saya pingin ya Allah setiap maulid Nabi ya Allah. Ketika memperingati maulid Nabi ya Allah, saya pingin selalu berkorban. Ngapunten, jadi kalau maulid Nabi itu di dalam kula wonten Pak. Ada saya selalu nyembelih 100 kambing. Kalau yang nggak suka kambing maka saya fasilitasi untuk makan ayam 1.000 ayam. Kalau masain selama seminggu. Kalau yang nggak suka ayam maka kalau sembelihnya sapi 10. Loh itu dikasih semua Pak. Nek jaluk miskin ternyata Allah itu lebih ngabulno Pak. Saya itu. Kemudian saya bilang ya Allah, nanti ketika nanti saya sebelum kembali kepadamu ya Allah, maka jadikanlah semakin hari ya Allah, saya semakin rindu kepadamu. Semakin hari ya Allah, saya semakin mencintaimu ya Allah, ketika nanti aku kembali kepadamu. Dan malaikat Israel datang kepadaku ya Allah. Dan mengucapkan salam, assalamu alaika Rifai. Maka saya bisa mengatakan, wahai Israel, aku juga sudah rindu kepada Allah. Aku juga sudah cinta kepada Allah. Aku juga ingin bertemu dengannya ya Allah. Harus kita suwun Pak, untuk minta cinta dan rindu kepada Allah. Pernah ngomong cinta ke Allah belum Pak? Ya Allah, I love you gitu. Pernah nggak kira-kira Pak? Ayo yang gampang mohon. Ya Allah, I love you ya Allah. Pernah nggak ngomong gitu? Kalau sama pacarnya, masih pacaran bapaknya dulu, I love you gitu. Kita akan berdua sampai mati kan gitu. Begitu sudah mati nikah lagi. Kan gitu Pak ya? Begitu nikah lagi. Tetapi ketika kita ada rasa rindu kepada Allah, ketika malaikat Israel akan menyampaikan, wahai Rifai, saatmu kembali kepada Tuhanmu, maka orang yang biasa mencintai Allah, maka Allah pun akan memanggil orang yang bisa mencintai dengan jauh lebih baik. Wahai kekasihku, wahai hambaku, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Itu kalau orang-orang yang ada rasa rindunya kepada Allah, ada rasa cintanya kepada Allah, maka mereka Allah pun juga akan menyambutnya dengan rasa rindu dan cinta. Makanya inilah yang harus diajarkan di pondok Al-Quran ini, adalah untuk menciptakan rasa kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Rasulullah. Karena orang yang cinta kepada Allah, orang cinta kepada Rasulullah, pasti akan memberikan manfaat yang lebih banyak hidupnya. Pun ngoten mawon pun esuk ya. Nanti kalau Pak calon Pak Kabak Kesra, nanti kalau jadi kepala dinas undang-undang ya maksudnya. Nggih pun ngoten mawon, matur nuwun. Saya ucapkan Gus Ridho, mudah-mudahan malam ini adalah malam barokah dan menjadi SMP dan SMA tahfidz yang selalu diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
dan kita yang hadir ini akan dijadikan orang-orang yang selalu dan selalu diridhoi dan dirahmati Allah sampai kita bertemu dengan Allah kelak. Matur nuwun, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.